Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang PPh 21. Di mana sebelumnya kita sebutkan bahwa PPh 21 adalah penghasilan yang pajak penghasilan terhutang yang dipotong dari penghasilan. Adapun PPh 21 itu adalah untuk karyawan dan bukan pegawai. Di sini kita akan menjelaskan tentang PPh 21 yang bukan pegawai. Di situ ada pegawai yang bersifat berkesinambungan, yaitu adalah 50% dikali bruto. Ya, penghasilan tidak kena pajak sebulan dihitung secara kumulatif. Kedua, yang bersinambungan, misalnya pasal 13 ayat 1, yaitu 50% dikali bruto dihitung secara kumulatif. Nah, ada juga yang bersifat tidak berkesinambungan, yaitu 50% dikali PPh bruto. Kesemuanya itu adalah, misalnya, PPh 21 yang bukan pegawai. Dalam hal misalnya seorang dokter berpraktik di rumah sakit atau klinik. Jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil rumah sakit klinik. Nah, selanjutnya PPh pasal 21 lainnya adalah yaitu PPh pasal 21 dari Dewan Komisaris Pengawas non-pegawai tetap. Kedua yaitu dari mantan pegawai. Ketiga, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Dewan Komisaris Pengawas non-pegawai tetap itu adalah honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Nah, dari penghasilan tersebut nanti akan dikalikan tarif pasal 17 atas penghasilan bruto. Misalnya, Dewan Komisaris Pengawas itu mendapat dividen. Langsung dikalikan tarif pasal 17. Dan mantan pegawai dia menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Kalau misalnya peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, biasanya dia adalah penarikan dana pensiun. Dari ketiga penghasilan yang didapatkan oleh pegawai tersebut, langsung kita kali tarif pasal 17 atas penghasilan bruto. Di sini PPh 21 misalnya dari peserta kegiatan, langsung kita kali tarif pasal 17, yaitu dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu yaitu merupakan pembayaran yang bersifat utuh, yang tidak dipecah-pecah. Misalnya dari peserta kegiatan dia mendapatkan penghasilan 50 juta dan langsung dikalikan dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Nah, di sini adalah kategori dari PPh 21, yaitu pegawai, pensiun, bukan pegawai, komisaris, dan peserta kegiatan. Nanti kalian tinggal melihat definisi atau klasifikasi, sehingga bagian-bagian mana yang bisa yang dapat dipotong PPh 21, misalnya pegawai tetap dan tidak tetap. Dia misalnya mendapat penghasilan bulanan atau harian. Kalau misalnya pegawai tetap itu otomatis adalah pegawai yang setiap bulannya mendapat penghasilan, ya, langsung dikalikan PPh penghasilan neto dikurangi PTKP, langsung dikali tarif pasal 17. Kalau tidak tetap seperti apa? Ya tidak tetap itu kan ada dua, dia bisa bersifat mendapat penghasilan bersifat bulanan atau mendapat penghasilan bersifat harian. Tapi perlakuannya kalau untuk yang harian itu ada pengecualian.
dari PPh bruto yang kurang dari 450.000, dia langsung dikali dengan tarif pasal 17. Dan misalnya kumulatif yang tidak sampai dengan 7 juta, baru dia dikategorikan adalah penghasilan harian. Kemudian, bagaimana dengan pensiun? Sama, pensiun juga. Dia menerima penghasilan bersifat berkala. Sehingga penghasilan berkala itu dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif pasal 17. Kalau yang bukan pegawai seperti apa? Bukan pegawai itu kan tadi telah disebutkan bahwa dia bersifat berkesinambungan, tidak berkesinambungan, atau bersifat kesinambungan pengecualian dari pasal 13 ayat 1. Kalau bersifat berkesinambungan, kita kalikan 50% dulu dari penghasilan bruto, baru dikurangi PTKP. Kalau misalnya berkesinambungan, pengecualian pasal 13 ayat 1, 50% kali penghasilan bruto itu bersifat kumulatif. Dan bagaimana kalau tidak berkesinambungan? Kalau tidak berkesinambungan, karena kan dia tidak mendapat penghasilan setiap bulan. Nah, itulah yang dikategorikan tidak berkesinambungan, yaitu 50% dikali PPh bruto. Terus, selanjutnya adalah komisaris. Ya, komisaris langsung dari penghasilan bruto kumulatif. Untuk peserta kegiatan, di mana yang kita telah sebutkan tadi sebelumnya, bahwa dia adalah dari penghasilan bruto dikali pasal 17. Nah, kemudian bagaimana penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP? Ya berarti PPh pasal 21 yang sebesar, dia akan dikalikan lebih besar dari yang mempunyai NPWP. Berarti sebesar 120%, lebih tinggi dari PPh 21 yang seharusnya 20% lebih tinggi. Bagaimana pemotongannya? Setelah pemotongan PPh 21 pasal 21 bulan Desember, yang merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan. Dan yang ber-NWWP adalah sebelum pemotongan PPh 21 bulan Desember diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh 21 bulan-bulan selanjutnya. Nah, hal ini tidak berlaku untuk PPh pasal 21 yang bersifat final. Ketentuan-ketentuan khusus dari PPh 21 adalah ada dua kategori, yaitu satu uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Dan kedua, penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri, dan pensiunan. Itu yang tadi saya sebutkan, uang pasangan, uang manfaat, tunjangan hari tua, itu adalah berdasarkan peraturan Pemerintah 68 tahun 2010. Yang tadi bersumber dari APBN atau APBD itu kita kategorikan berdasarkan PP 80 tahun 2010. Sebelumnya kita sebutkan bahwa PPh 21 itu ada untuk dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalau untuk luar negeri itu langsung masuk PPh pasal 26. Perlakuannya seperti apa? PPh pasal 26 kalau dia adalah wajib pajak luar negeri langsung dikali 20% dari penghasilan bruto. Setidaknya harus memperhatikan ketentuan P3B. Kapan saat terutang PPh 21? Saat terutang PPh 21 adalah saat dilakukan pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk pemotong, akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutang penghasilan. Kalau misalnya setiap badan, dia melaporkan PPh 21 itu biasanya sebelum tanggal 20 dan melakukan pembayaran sebelum tanggal 10.
Sama seperti dengan PPh 21 orang pribadi. Apa yang menjadi kewajiban pemotong? 1. Wajib mendaftar diri ke KPP, wajib menghitung PPh pasal 21 dan 26 dipotong wajib pajak, wajib di-store ke kantor pos atau bank paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir. Memotong wajib lapor sekalipun nihil paling lama selama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, untuk poin ini, pada masa sekarang 2 tahun terakhir, itu kalau misalnya PPh 21 suatu badan sifatnya nihil, itu hanya dilaporkan pada akhir tahun, yaitu bulan Desember. Kecuali kalau misalnya suatu badan itu membayar PPh 21, sehingga berlaku untuk melaporkan dan membayar setiap bulan. Wajib pajak membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh 21 untuk setiap masa pajak. Wajib pajak menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan. Wajib membuat bukti potong dan memberikan kepada penerima penghasilan. Fungsi bukti potong ini adalah pada akhir tahun, kalau misalnya kita melaporkan PPh orang pribadi, sehingga wajib bukti potong tersebut untuk mengurangi kita dalam pembayaran pajak PPh orang pribadi. Apa yang menjadi kewajiban penerima penghasilan? Ya, wajib mendaftarkan diri ke KPP, pegawai penerima pensiun berkala, wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga, wajib membuat pernyataan baru dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Fungsinya apa? Karena itu sebagai pemotong. Jadi misalnya PTKP. Nah, kalau misalnya dalam kartu keluarga kita itu tanggungan kita 3, jadi harus PTKP-nya adalah 72, sehingga akan mengurangi dari penghasilan. Demikianlah untuk pertemuan perkuliahan kita saat ini yang telah membahas PPh 21. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.